Cerita ini diangkat dari kisah nyata yang begitu menyentuh tentang Wati, seorang TKW dari Jawa Timur yang berjuang di Arab Saudi demi keluarganya. Di sana ia tak hanya bekerja keras, tapi juga menemukan cinta, Zaki, pria Yaman yang membuatnya merasa dihargai sebagai manusia. Namun cinta mereka tak direstui, bahkan ditolak keras oleh keluarga masing-masing. Setelah pulang ke Indonesia, Wati berharap bisa hidup tenang. Tapi nasib berkata lain. Kepergian Zaki secara mendadak mengubah hidup Wati selamanya. Sebuah kisah tentang cinta yang terhalang budaya, perjuangan seorang perempuan perantauan, dan luka yang tak pernah sembuh. Tonton sampai habis untuk merasakan betapa pilunya cinta yang tulus tak selalu berakhir bahagia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Pensil Bahagia. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah haru lainnya. Namaku Sriwati, anak seorang buruh tani dari Tulungagung, Jawa Timur. Aku tumbuh di tengah sawah, di bawah langit yang tak pernah menjanjikan masa depan cerah. Ayahku sakit-sakitan, ibuku hanya buruh cuci. Maka aku pun memutuskan jadi TKW setelah lulus SMA. Waktu itu aku baru 21 tahun. Dengan tekad bulat dan restu orang tua, aku berangkat ke Arab Saudi. Bekerja di kota Abha, aku dipekerjakan di rumah keluarga besar keturunan Yaman. Mereka baik, tapi tetap keras. Hari-hariku penuh cucian, lantai berdebu dan rindu pada tanah air. Hingga aku bertemu Zaki. Zaki adalah keponakan majikanku. Ia sopan, murah senyum, dan sering membantuku secara diam-diam. Saat aku menangis di dapur karena dipukul anak majikan, dia yang menyemangati, memberiku sebotol teh manis dan berkata, "Kamu kuat, Wati. Suatu hari nanti, kamu tidak akan disakiti siapapun." Lambat laun kami dekat, sangat dekat. Zaki tahu aku tak bisa mencintainya terang-terangan, tapi dia datang ke masjid tempat aku mengaji setiap malam Jumat. Kadang hanya untuk melihat dari kejauhan. Kadang memberiku tasbih. Kami saling mencintai dalam sunyi. Tak ada sentuhan, tak ada pelukan. Hanya kata-kata dan tatapan yang saling menyembuhkan. Ketika Zaki menyatakan ingin menikahiku, aku ragu. Tapi ia meyakinkanku. Katanya, ia rela masuk ke Indonesia, menikah di kampungku, dan hidup sederhana. Tapi dunia tidak semudah itu. Keluargaku menolak. Bagaimana bisa aku menikah dengan orang Arab? Ibu menangis, ayah murka. Kata mereka, "Apa kau yakin dia serius? Jangan-jangan cuma main-main?" Keluarga Zaki pun tak setuju. Mereka ingin Zaki menikahi gadis Yaman yang sekufu. Katanya aku bukan siapa-siapa, hanya pembantu. Zaki marah besar. Ia mengajak kabur. Tapi aku tak punya keberanian. Aku memilih pulang kampung setelah kontrakku habis. Sebelum pulang, kami bertemu sekali lagi di taman belakang masjid tempat biasa kami bertemu. Di bawah bulan separuh, Zaki memeluk Al-Quran kecil dan memberikannya padaku. "Kamu mungkin akan menikah dengan pria lain, tapi hatiku akan tetap bersamamu," katanya sambil tersenyum pahit. Itu adalah pertemuan terakhir kami. 3 bulan setelah aku kembali ke Indonesia, aku mendapat kabar mengejutkan. Lewat teman TKW yang masih di sana, aku tahu Zaki meninggal dunia. Kecelakaan. Mobilnya terperosok jurang saat menuju rumah neneknya di luar kota. Ia pergi selamanya. Aku tidak menangis saat itu. Tidak bisa. Hatiku membeku. Hari-hari berikutnya kulalui seperti zombie. Makan tanpa rasa, hidup tanpa gairah. Seakan separuh jiwaku dikubur bersamanya di tanah gurun. Bertahun-tahun berlalu, aku tak menikah. Lamaran datang silih berganti, tapi aku tak bisa. Hati ini sudah terkunci oleh kenangan yang tak akan kembali. Tahun lalu aku kembali ke Arab, bekerja lagi demi menghidupi ibu yang sakit. Tapi niat utamaku hanya satu, menziarahi makam Zaki. Dengan bantuan seorang ustazah Indonesia, aku menemukan pusaranya. Terletak di luar kota, sederhana, tanpa batu nisan megah. Aku duduk di samping makamnya dari subuh hingga senja. "Maafkan aku, Zaki,
Aku pengecut, aku tak berani memperjuangkanmu. Air mataku jatuh, tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hatiku terasa ringan, seolah aku sudah diizinkan untuk melangkah lagi. Kini aku kembali ke Indonesia, masih sendiri, tapi tidak kesepian, karena cinta sejati tak selalu harus memiliki, tapi ia akan selalu hidup di dalam hati. Kisahku bukan tentang akhir yang bahagia, tapi tentang cinta yang nyata, tentang seorang perempuan yang hanya ingin dicintai apa adanya, tentang seorang pria yang mencintaiku tanpa syarat, tanpa memaksa. Jika kau sedang mencintai seseorang yang tak bisa kau miliki, percayalah, cinta itu tetap suci, meski tak bersatu.